untuk membuat payment registernya ya. Kita sudah sampai ke pembayaran. Nah, kali ini saya akan membuat di handling notifikasinya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat di handle notifikasi ini nanti akan status transaksi yang berubah secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengkonfirmasi secara manual karena ini akan berubah otomatis. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan Mitrans. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung sampai ke tahap ini, silahkan ikuti video di part 3 atau part sebelumnya ya, karena itu akan membantu teman-teman untuk mengetahui sampai dengan proses ini. Nah, saya sampelkan lagi, saya contohkan lagi tutorialnya ya. Ceritanya di sini ada yang melakukan pembayaran dengan email ini, kemudian ke alamat ini misalnya. Nah, saat nanti melakukan payment register, dia akan redirect ke pemilih metode pembayaran. Nah, ini metode pembayarannya, misalnya saya menggunakan GoPay. Nah, saat di scan, ceritanya ini menggunakan scan-nya. Dari scan kodenya, QR-nya, dan lakukan pembayaran, maka pembayaran sukses. Nanti akan di sini ceritanya akan di redirect. Nah, berhasil. Seharusnya ini masuk di halaman sini. Ketika misalnya teman-teman melakukan pembayaran, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Di sini akan statusnya sudah melakukan pembayaran. Tapi karena kita belum melakukan setupnya, belum menyeting pembayarannya, maka kita perlu menyetingnya terlebih dahulu agar ketika melakukan pembayaran ini datanya dapat terkirim ke sini melalui handling notifikasi tersebut. Nah, yang pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah akun ini ya, akun dari Mitrannya sendiri. Nah, akun Mitrans ini digunakan untuk transaksi. Nah, ini bisa kita lihat sudah ada transaksi masuk ya 100.000. Itu yang transaksi tadi ya, barusan dilakukan menggunakan GoPay. Nah, teman-teman bisa melihat di sini status pembayarannya. Memang sudah masuk ke Mitrannya tapi belum terpanggil ke data pembayaran. Nah, caranya agar bisa terpanggil ke sini status pembayarannya, maka teman-teman harus melakukan setupnya di sini ya, di bagian halaman Mitransnya itu masuk ke dashboard terlebih dahulu. Nah, teman-teman silakan menyiapkan di bagian pengaturan setup ini, pengaturan ya, kemudian masuk di konfigurasi. Nah, handling notifikasi ini nanti dikirim ke halaman hosting atau server kita. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, untuk handling notifikasi ini harus menggunakan online. Jadi teman-teman harus punya server terlebih dahulu ya, minimal maksudnya server hosting gitu. Karena kalau offline, kalau di localhost ini nggak akan terpanggil datanya. Dan di sini menggunakan port HTTP. Jadi teman-teman di sini nggak bisa menggunakan localhost ya. Adapun kalau bisa harus ada settingan tertentu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengaktifkan pembayaran notifikasinya, itu harus di online-kan dulu website ini ya ke halaman hosting. Nah, untuk cara online-kannya di sini ceritanya saya online-kan di halaman rumah web ya, di hosting saya pribadi. Kebetulan saya pengguna rumah web. Nah, ini teman-teman, pertama langkahnya adalah mengonline-kan terlebih dahulu. Nah, ini saya masuk ke akun saya pribadi ya, ke akun hosting. Di sini saya masuk hosting saya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa masuk hosting masing-masing ya. Kemudian di online kan websitenya. Nah, di sini saya hanya contoh ya. Contoh saya adalah mengonline-kannya di sini. Saya uploadkan ke file manager. Saya mengupload di domainnya karena ini ada ya web undangan, atau saya uploadkan di undangan saja, domain undangan. Nah, teman-teman bisa upload di undangan masing-masing ya, maksudnya di domain masing-masing. Kalau saya nguploadnya di sini. Kalau saya secara pribadi saya nguploadnya di domain undangan nikahan. Nah, teman-teman bisa juga mengupload di domain pribadi. Untuk cara upload dan cara online kan hostingnya sama ya seperti biasa. Saya yakin teman-teman sudah memahami. Di sini saya hanya langsung berikan contoh saja, contoh yang sudah siap.
yang sudah ready. Nah, ceritanya teman-teman di sini sudah sudah berhasil mengupload websitenya ke domain ini ya. Nah, ini yang saya gunakan di sini domainnya. Ini teman-teman bisa dilihat. Nah, ini sampelnya adalah ini aplikasinya. Nah, ini sudah saya online kan ya. Ceritanya ini sudah online, sudah saya upload ke hosting. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan di-upload saja dan dikoneksikan database-nya ya melalui PHP My Admin juga. Nah, selanjutnya kalau sudah online seperti ini, teman-teman melakukan konfigurasinya ada di sini di handling notifikasi. Silahkan teman-teman buka di hostingnya, di halaman payment-nya, kemudian masuk ke example. Nah, example-nya ini teman-teman membuat editnya di sini di notifikasi handler ya teman-teman. Silahkan diedit ya, dibuat diedit di sini. Nanti caranya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah melakukan setup server key dulu. Server key ini letaknya di sini ya. Kalau di Mintran itu teman-teman bisa ngeceknya di pengaturan access key yang tadi saya sampaikan. Nah, ini server key. Teman-teman pasangkan di sini server key-nya. Kemudian ini bisa dibuat koneksi juga ya. Koneksinya kita taruh di mana ya? Sebentar. Koneksinya kita buat koneksikan database juga. Nah, ini koneksinya di sini nih. Ini ada koneksi.php ya teman-teman, dikoneksikan. Kalau misal mau sistemnya ngambil langsung ke belakang, tinggal tambah aja seperti ini ya. Nah, artinya kita masuknya di sini kembali ke beberapa folder 1, 2 dan di sini posisinya. Kalau mau simpelnya teman-teman juga bisa buat koneksi di dekat notifikasi handler, yaitu letaknya di sini ya, di bagian example. Agar lebih mudah saja sih koneksikannya. Teman-teman tinggal membuat koneksi.php-nya di sini. Pastikan kok sudah connect ya database-nya ke server kita. Nah, kemudian setelah connect di sini teman-teman menghitung ini ya, server key sudah, kemudian setup koneksinya, dan di sini kita baru bermain query ya. Query-nya seperti apa? Query-nya di sini, jika misalnya terjadi transaksinya berhasil, maka kita akan buat actionnya adalah mengupdate. Di sini jangan peserta ya, karena kita menggunakan database klien, maka diganti klien ya. Nah, kemudian set transaction status. Kalau kita cek database-nya di sini, database di sini ya di PHP My Admin, yang diubah adalah set transaction statusnya ya. Nah, maka di sini cari set mana ya, peserta. Nah, ini notifikasinya bisa diarahkan ke sini ya. Bisa diarahkan ke mana ya, oh ya, ini peserta ya. Nah, ini transaction status ini nanti akan diubah ya. Jadi akan diubah kalau misalnya statusnya berhasil ya. Kalau misalkan berhasil transaksi statusnya, maka diisi angka 3. Nah, kalau misalkan pembayaran masih pending, diisi angka 2. Kalau sudah berhasil, kalau misalkan gagal, ini diganti menjadi 1 transaksinya. Nah, begitupun yang lainnya. Jadi seperti ini query-nya. Teman-teman cukup bermain query di sini saja ya. Intinya ini adalah query untuk mengupdate secara otomatis. Jadi ketika ada transaksi yang berhasil, maka secara otomatis akan mengupdate ke database peserta dengan yang diupdate-nya adalah transaction statusnya, yaitu 3 ya. Jadi ini angka 3. Kemudian transaction ID kalau mau diambil, nanti tinggal diisi aja transaction ID, dan ini data yang diambilnya transaction ID ya. Dan yang paling penting adalah ini, order ID ini harus sama ya. Order ID diambil dari sini dan diambil dari database ini ya, ada order ID ini. Nah, ini harus sama, jadi teman-teman akan bisa menangkap update datanya. Oke, nanti setelah teman-teman melakukan konfigurasi di sini, silakan teman-teman melakukan konfigurasi juga di Mintrannya, yaitu untuk melakukan handling notifikasinya di sini. Jadi teman-teman harus bisa mengirimkan ini dulu ya, namanya link dari
folder ini ya. Nah ini teman-teman harus mengarahkan ini supaya websitenya ini Midtrans ini mengarahkan ke sini. Yaitu di sini saya memasangnya melalui fitur pengaturan. Kemudian teman-teman akan bisa kunjungi bagian konfigurasi. Nah di bagian konfigurasi inilah teman-teman menanam linknya, link yang bagian file notifikasi handler, karena inilah yang akan mengendalikan status transaksi. Jadi teman-teman harus memasukkan link alamat file ini ya, notifikasi handler ini ke sini. Kalau gampangannya ini posisinya ada di sini teman-teman. Nah ini kondisi sebelum saya pasang keamanan ya. Nanti kalau misal mau diisi keamanan bisa. Nah ini foldernya ada di payment example ya. Nah di sini ada notifikasi handle. Ini ada contoh terbukanya ya. Kalau mau diamankan nanti bisa dikasih indeks saja di sini, file index, maka ini tidak akan tampil. Nah ini teman-teman lanjut lagi ya, mengarahkan notifikasi handle ini ke halaman Midtrans, yaitu dikopikan dan ditaruh di sini di payment notification, di recurring dan pay account notification URL. Dan di sini portnya jangan HTTPS ya teman-teman, tapi portnya itu HTTP dan belum bisa menggunakan angka gitu ya, port angka misalkan port 8080 itu nggak bisa, harus HTTP dan di sini ditanam sudah online, jadi bisa diakses oleh si yang Midtrans. Nah ini nanti finish redirect adalah ketika pembayaran sukses. Ketika pembayaran sukses maka akan dialihkan ke bagian ini. Nah setelah di setup tinggal selanjutnya kita klik update ya. Kemudian setelah berhasil kita coba di sini melakukan pembayaran. Saya akan mencoba melakukan pembayaran atas nama ini ya, dengan email ini, dan ini adalah alamatnya. Saya akan melakukan payment register. Maka di sini datanya statusnya akan pembayaran belum dilakukan. Kenapa? Karena memang belum melakukan pembayaran. Ketika si klien itu memilih metode pembayaran dan menentukan misalnya menggunakan GoPay, tapi menggunakan QRIS GoPay, maka di sini akan berubah secara otomatis. Pembayarannya pending karena memang belum dibayar. Kalau sudah dibayar, misalnya di sini saya buka tadi sandboxnya, saya buka pembayarannya, simulatornya. Misalkan kita melakukan pembayaran ini karena simulasi ya, jadi menggunakan pembayaran sandbox. Scan QR, melakukan pembayaran. Ketika berhasil maka akan berubah statusnya di sini, pembayaran sukses. Jadi teman-teman tidak perlu konfirmasi secara manual. Dan ini bisa kita manipulasi, ingin misalkan menambahkan tindakan lain, misalkan pembayaran sukses bisa mengirim email ataupun diredirectkan ke WhatsApp gateway juga bisa. Ini tergantung kreasi teman-teman saja. Jadi itulah cara untuk membuat handling notifikasi. Nanti untuk file penuhnya akan saya kirim di link deskripsi. Mungkin itu saja video part terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih.